Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Senang berjumpa kembali dalam renungan santapan jiwaku. Saudara-saudari, hari ini pada hari Minggu biasa, pekan yang keempat, Tuhan Yesus mengundang kita semua untuk datang mendengarkan firman Tuhan, merayakan Ekaristi bersama, kita boleh mensyukuri semua berkat yang telah kita terima sepanjang minggu ini, dan tentu kita juga mohon berkat Tuhan agar dalam perjalanan kita selama seminggu ke depan, hari-hari yang akan kita lalui dipenuhi oleh berkat Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita ingin bahagia, dan setiap kita berjuang untuk senantiasa selalu hidup di dalam kebahagiaan. Ya, kebahagiaan menjadi sebuah harapan dari setiap orang. Kebahagiaan bahkan menjadi cita-cita setiap orang. Banyak pengorbanan yang dilakukan, ya, entah untuk apa saja. Tetapi ujung-ujungnya orang ingin bahagia, ya. Bahagia menjadi sebuah kata yang harus diwujud nyatakan dalam hidupnya. Dan kebahagiaan ini tentu meliputi kebahagiaan pikiran, ya, kebahagiaan hati, kebahagiaan jiwa, kebahagiaan hidup, ya. Dan apapun itu, bahwa manusia ingin selalu bahagia. Namun, saudara-saudari, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, apa definisi kebahagiaan bagi kita? Mungkin setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk mencapai kebahagiaan. Dan mungkin setiap orang punya definisi kebahagiaan bagi dia. Ya, kadang-kadang orang yang makan hanya sekali sehari, itu bisa disebut bahagia. Dia sudah merasa bahagia. Dia bisa bersyukur. Ada orang yang makan 3 kali, dia juga merasa bahagia. Ada orang yang makan mungkin sehari 3 kali ditambah dengan nyemilnya dan begitu macam, banyak macam, orang yang udah bahagia. Orang punya mobil uh, atau motor satu aja dianggap bahagia. Ada orang yang punya mobil 10, dia merasa itu bahagia. Jadi bahagia itu menjadi relatif, tergantung bagaimana cara seseorang merespon dan menyikapi kehidupan. Ya, tentu ada hal-hal yang membuat orang merasa bahwa, ya, saya bahagia kalau seperti ini. Ya, saya bahagia kalau, ya, seperti apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Lalu hari ini Yesus juga berbicara tentang kebahagiaan. Ya, kita mendengar dari bacaan-bacaan hari ini, ya, ia berbicara tentang kebahagiaan. Lalu apa yang kita bisa temukan tentang kebahagiaan? Sebelum kita berbicara tentang kebahagiaan, mari kita bisa melihat bagaimana bacaan-bacaan hari ini, ya, memanggil kita, menguatkan kita agar
kita bisa memahami apa yang diinginkan dan menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar dari bacaan pertama dari nubuat Zefania, dari bacaan ini ia berbicara tentang bagaimana hidup seseorang, bahwa kerendahan hati, keadilan, ya, kebenaran, cinta itu harus menjadi dasar hidup manusia. Ketika manusia memiliki kerendahan hati, keadilan, ya, dia mencari sesuatu yang berasal dari Allah, maka ia akan menemukan kebahagiaan itu. Bahwa di dalam hidup seseorang yang hidupnya di dalam kerendahan hati, di dalam keadilan, di dalam cinta yang sejati, ia menemukan uh, kebahagiaan. Demikian pun dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kebahagiaan adalah orang-orang yang mungkin dipandang hina dan bodoh oleh dunia. Tetapi ketika ia memiliki Tuhan, ia memiliki Allah, ia tinggal bersama Allah, bagi Tuhan itu bukan suatu kebodohan, tetapi malah suatu kemegahan di hadapan Allah. Jadi kebahagiaan itu bukan berarti bahwa ketika kita tidak ada peperangan, kita tidak ada perselisihan, ya, kita tidak ada kesusahan, tetapi kebahagiaan itu bisa terjadi pada saat orang mengalami kesulitan hidup. Nah, di situ ia menemukan kebahagiaan. Kenapa? Ia melihat bahwa dari kesulitan hidup ia menemukan satu kekuatan. Nah, kekuatan itu yang membuat dia menjadi bahagia. Oh, kesulitan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang menjadi kekuatan, suatu pelajaran bagi seseorang. Jadi kebahagiaan itu menjadi relatif. Tetapi hari ini Yesus memberikan kita sesuatu yang menjadi pegangan bagi kita, bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada kemewahan dunia. Kebahagiaan itu bukan terletak pada kekuasaan. Atau dengan kata lain, dunia itu bukan menjadi suatu kebahagiaan mutlak bagi manusia. Kebahagiaan mutlak yang dimiliki manusia adalah ketika manusia menjadi uh, penting di hadapan. Penting dalam arti ketika Yesus berbicara tentang kemiskinan, Yesus berbicara bahwa orang ingin supaya dalam kemiskinan dia menjadi kekayaan di dalam Allah. Orang ingin mengandalkan Tuhan. Orang ingin mencari Tuhan. Orang ingin mendapatkan kasih setia Allah. Bahkan ya juga ketika orang yang lapar dan haus, pada saat itu ia harus menemukan kasih setia Allah. Dan kasih setia Allah itu adalah kebenaran, anugerah, rahmat. Bahwa di dalam Allah kita akan menemukan kebahagiaan. Kenapa? Kita ingin, kita percaya bahwa Allah akan memenuhi seluruh hidup. Maka Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari kebenaran di dalam Tuhannya, orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, orang yang berpasrah kepada Tuhan, orang yang meletakkan seluruh kehidupannya, jiwa, raga, pikiran hanya pada Tuhan. Disitulah yang disebut. Dan hari ini Tuhan mengajak semua untuk senantiasa menaruh seluruh hidup kita, kebahagiaan kita hanya pada Tuhan. Dan kebahagiaan itu juga harus diiringi dengan ungkapan-ungkapan syukur. Apapun yang kita alami di dunia ini, apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi, semuanya harus bersyukur. Dan dalam syukur itu kita meletakkan keyakinan bahwa Tuhan adalah andalanku, Tuhan adalah kebenaranku, Tuhan adalah kekuasaanku, Tuhan adalah hidupku. Maka di situ kita akan menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk senantiasa hidup dalam kebahagiaan. Semoga hari ini kita tidak lupa untuk hidup bahagia, untuk tersenyum dengan orang-orang kita kasih, untuk senantiasa bersyukur untuk semua hidup yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, dan semoga Tuhan melimpahkan kebahagiaan terjadi bagi kita yang mencari dan terus menemukan Dia di dalam hidup. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.